Halo, selamat pagi. Sebentar ya, saya ini dulu. Oke, siapin dulu. Oke, selamat pagi. Hari ini pagi ini akan ada live bersama Pak Ketum, Reza Radian dan Duta FFI Ratu Konsina. Sebentar lagi. Selamat pagi. Wah, ini mukanya muka bangun tidur banget saya nih. Saya bener-bener baru bangun. Selamat pagi semua teman-teman. Prilly udah ada belum ya? Kayaknya tadi udah. Halo. Halo. Wah, tuh yang satu pagi-pagi sudah make up, sudah dandan, sudah cantik sekali. Yang di Bapaknya sini, baru tidur ya? yang di sini mukanya bantal banget. Ya ampun. Nggak apa-apa. Tetap prima kok, tetap ganteng. Aduh, aduh, aduh. Terima kasih. Selamat pagi, Pril. Selamat pagi. Apa kabar? Gimana kamu kabarnya? Baik ya, kita kan baru ketemu. Oh iya, kita baru bertemu tadi malam ya. Betul. Oke teman-teman semua, dari Festival Film Indonesia, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Prilly Latuconsina, salah satu duta FFI yang sudah sejak tahun lalu eh, terlibat di perjalanan Festival Film Indonesia sebagai seorang duta. Jadi sudah cukup mengamati apa yang terjadi di Festival Film Indonesia tahun lalu, kemudian apa-apa aja yang menjadi highlight, bagaimana journey-nya gitu ya. Sementara di tahun ini FFI kembali hadir dengan tema yang berbeda gitu dari tahun sebelumnya tentunya, uh, yaitu perempuan, citra, karya, dan karsa. Nah kali ini kita akan ngobrol sama Prilis masih tidak jauh-jauh seputar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ah, Kita kali ini mau ngobrol soal merdeka berkarya. ya. Kira-kira kita akan berbicara seputar itu. Tapi kali ini saya ingin juga menginformasikan ke teman-teman semua, kalian bisa mulai ketik versi merdeka berkarya buat kalian. Jadi Ya. dengan berbagai macam latar belakang kalian gitu ya, maksudnya apakah mungkin pekerjaannya di bidang apapun, tapi kalian boleh bercerita tentang apa sih merdeka belajar itu buat kalian gitu ya. Oke, eh kita mau masuk ke pertanyaan pertama dulu buat Prilly. Sekali lagi, yang pertama banget adalah, of course, thank you very much untuk kembali bersedia menjadi duta FFI di tahun ini. Sama dong, aku yang berterima kasih masih diajak di tahun ini. Kita bersama perempuan-perempuan hebat yang menjadi inspirasi aku juga dalam berkarya. Ada sahabat aku juga, Dina. Jadi seneng banget bisa sama mereka bergabung di FI. Kamu keberatan nggak kalau aku sambil memulai sarapan pagi nih? Tetap pepaya ya, tetap pepaya ya.
Teman-teman nggak keberatan ya, saya sambil sarapan karena sebenarnya Kata, habis ini kata, saya harus setelah live kita ini saya akan kembali weekly meeting soalnya nih sama teman-teman di komite FFI. Jadi oke. sambil cicil sambil sarapan. Ada Oke. Jordi di sini. Oh iya ada. Pagi Jordi. Pak Jordi, makasih Jordi. Oke. Oke, Jordi mau jadi duta nggak tahun depan? wah langsung ditanya. Langsung ditodong. Suara ayamnya gede banget ya Pak. Ya maaf ya. Ini aduh saya juga pusing sama ayam di rumah ini ya. Hmm, Astagfirullahalazim. Coba itu Ata, Kali kita live hari ini ditemenin ayam ya. ya. Kamu udah tahu kan cerita di balik itu seperti apa? Udah tahu kok. Kenapa ada ayam. Nggak apa-apa dong. Kita kan santai banget pagi ini. Iya, Nggak pagi ini usah harus ceria, kita harus ceria. karena suara ayam itu eh, membuat kerinduan tinggal di suasana desa. Betul. Karena di kota besar seperti sekarang ini kayaknya maksudnya tinggal di kota besar gitu, mungkin Jangan kita udah orang. jarang mendengar suara ayam Iya sih. berkokok. Enggak sih? Oke, Bril. Oke. Um, sesuai dengan tema kita hari ini, apa Merdeka Berkarya itu ada gitu ya. Tapi Hmm, menurut Prilly sendiri gitu, sebelum kita lebih jauh membahas ini, ya. kalau dari perspektifnya Prilly sendiri, berdasarkan pengalaman kamu, Ya. kamu sudah merasa cukup merdekakah dalam berkarya? Cukup punya ruangkah untuk berkarya, untuk berekspresi gitu ya? Tapi tentu juga dalam koridor, dalam artian gini, kita hidup di negara yang satu um, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Betul. Ya. Pancasila gitu ya. Jadi buat aku bebas bebas itu tetap punya, ini pandangan pribadi ya, bebas itu tetap punya um, batasan-batasan yang tetap perlu dijaga gitu. Artinya bukan bablas, bukan bebas kemudian semau-maunya gitu. Nah, kalau versi Prilly selama ini seperti apa berdasarkan pengalaman kamu? Ya. Jadi merdeka buat aku tuh bukan yang kita bebas mau berkarya apa aja, tapi nggak ada batasan-batasan dan malah kebebasan itu takutnya menjadi contoh yang tidak baik gitu ya, atau menjadi tontonan yang tidak layak gitu. Buat aku itu dimana aku sendiri sebagai aktor atau bahkan sekarang aku kan juga udah ada di belakang layar gitu. Aku merdeka nih menyuarakan isu-isu yang aku anggap penting, tapi juga tetap selaras sama tujuan aku ya. Tujuan aku kan berkarya itu pasti menyebarkan kebaikan gitu. Jadi walaupun aku punya kebebasan penuh untuk menyuarakan isu-isu, tapi jangan sampai juga melupakan detail-detail bahwa ada norma-norma dan nilai-nilai yang juga harus aku hormati dan aku ikuti gitu di negara kita ini. Nggak mungkin bisa sebebas itu. Tapi karena sekarang kita tuh ada media baru ya Kak, jadi kita bahkan lebih bebas lagi gitu untuk mengangkat isu tanpa takut nggak sesuai sama market pasar, tanpa takut ini takutnya nggak bisa dicerna atau nggak bisa ditayang. Karena kita udah Ya, ya baru nih udah ada OTT platform yang di sana platform jangkauan marketnya lebih luas karena juga tayang di global sehingga kita bisa mengangkat isu itu dari perspektif yang juga lebih luas gitu. Kalau misalnya tayang di bioskop mungkin perspektifnya berdasarkan target audiens kita aja gitu, orang Indonesia berdasarkan umur berapa gitu ya. Tapi kalau di OTT semua orang bisa nonton sehingga kalau misalnya kita mau menyampaikan suatu pesan, pesannya tuh bisa lebih luas gitu disampaikannya, bisa lebih merdeka kita menyampaikan tersebut karena yang nonton lebih beragam penontonnya dan persyaratan untuk tayang di OTT kan juga lebih bebas ya, kayak ya, ya. segi
Misalnya kayak kalau dari segi teknis gitu, kayak dari segi warna, kostum, atau pemainnya siapa, mau masangin ini sama ini siapa, itu lebih bebas gitu. Karena ya orang bisa tinggal buka OTT platformnya terus nonton gitu. Kita nggak mikirin orang ke bioskop beli tiket kira-kira mau nonton atau enggak, terus ini kira-kira aman gak ya umurnya serta umurnya gitu. Karena ada media baru, kemerdekaan itu pasti lebih luas. Dan di bioskop pun juga sebenarnya aku ngelihat udah kayak gitu sih. Karena aku bersyukur banget penonton Indonesia itu pemikirannya sudah semakin terbuka. Kayak kemarin pas aku mencoba mengangkat isu kesehatan mental, film pertama aku yang aku produseri, orang tuh merespon dengan sangat baik gitu. Walaupun ada adegan-adegan yang uh, takut untuk aku uh, tampilin gitu, kayak misalnya adegan yang menyakiti diri sendiri. Sebenarnya kan itu bukan sengaja aku ada adegan kayak gitu, itu ada sebabnya kan, ada sebab dan motivasinya kenapa ada adegan tersebut. Atau adegan berantem, atau adegan berantem sama orang tua yang mungkin dulu tuh kita kepikirannya, aduh nanti jadi contoh nggak baik gak ya, aduh nanti ini gimana ya adegan ini kalau ditonton sama orang tua. Tapi sekarang karena pemikiran penonton Indonesia tuh udah sangat maju dan udah sangat terbuka, sehingga suara-suara seperti itu atau adegan-adegan seperti itu tuh bisa sangat diterima dan mendapatkan respon yang sangat bagus karena dianggap bisa menyuarakan suara-suara yang selama ini nggak disuarakan gitu. Ya, Kayak ya. Oke. anak. Kalau kalau Prilly melihat bahwa itu pengalaman yang membuat Prilly merasa sudah cukup merdeka berarti dalam berkarya, kan? Karena pertanyaan kita secara garis besar hari ini, apa merdeka berkarya itu ada. For, tentu jawaban ini akan sangat variatif gitu ya. Ya, Walaupun aku pribadi tetap percaya bahwa jelas ada gitu. Kalau jelas. enggak kita nggak akan melihat karya-karya yang lahir dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam genre film gitu ya, dan kesenian tentunya. Tapi ada beberapa pengalaman-pengalaman juga dari teman-teman lain yang mungkin Ya. merasakan bahwa oh kami juga punya satu um, seni tradisi yang mulai terkikis oleh zaman, tapi bahkan sempat tidak bisa tampil seperti biasanya karena ada tekanan-tekanan lain misalnya terjadi. Mm-hmm. Sehingga karya-karya atau seni yang harusnya bisa begitu indah muncul tuh menjadi terbatas-batasi karena sesuatu yang mungkin tidak cukup berkenan di hati mereka gitu. Tapi dalam konteks film, aku rasa kita sebenarnya cukup merdeka dalam berkarya sih saat-saat ini karena Iya, mediumnya begitu banyak. betul. Seperti yang tadi juga Prilly katakan, aku juga sempat berdiskusi gitu ya dengan kawan-kawan di LSF gitu. Bahkan sensor sekarang pun di film itu sudah punya konsep yang berbeda. Jadi sensor itu semacam sensor mandiri dalam tanda kutip gitu ya. Jadi artinya filmmaker juga diberikan kesempatan untuk melihat sendiri filmnya, kemudian mereka menawarkannya lebih kepada bukan memotong-motong atau membuang adegan gitu, tapi lebih kepada memberi rating tentang oke, ini untuk film usia dewasa, remaja, anak-anak dan lain-lain gitu. Aku rasa sih itu sudah menjadi salah satu bentuk kemajuan yang baik dampaknya buat industri film. Iya. Again buat teman-teman, saya mau mengingatkan aja bahwa kalian boleh menulis versi kalian, nanti saya akan bacakan. Atau ada pertanyaan untuk Prilly. Uh, Kalau ada pertanyaan, kita bisa sambung. Saya mau ada pesan-pesan kunci dulu ini, ya titipan dari komite saya bahwa sedikit berbicara tentang Festival Film Indonesia di tahun ini sebagai lembaga yang menaungi beberapa program, yaitu Puncak, dengan program Puncak yaitu Malam Anugerah Festival Film Indonesia gitu ya, Piala Citra. Kemudian tahun ini di tahun kedua di komite, FFI 2022 bekerja sama dengan seluruh stakeholder perfilman, terutama melalui asosiasi-asosiasi untuk kelancaran perjalanan penyelenggaraan FFI-nya. Kira-kira seperti itu. Itu yang juga terus diupayakan oleh Komite FFI dari tahun ke tahun adalah bagaimana memastikan kerjasama antar berbagai macam pihak itu bisa terjalin dengan baik. Oke, next. Yes. Udah ada di mana?
Bentar ya, Bril. Iya, gak apa-apa. Biasa aku sama Karya karena aku agak gaptek mungkin jadi Masih gaptek, padahal udah live loh. kadang-kadang. Bentar sayang. Oke, Oke, pertanyaan terpilih. Oh, ini sudah ada pertanyaan yang mesti dijawab. Untuk oke. Prilly, Ya, sebebas apa anak muda berkarya di zaman sekarang dan apa contohnya? Tadi Prilly sebenarnya sudah yes. cukup memberi jawaban tentang itu ya. Itu dari Rentiani Padang 54. Kemudian, eh, menurut kalian apa arti merdeka dalam sebuah karya, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Cynthia Melanio. Beri dulu deh. Oke. Arti merdeka. Sebenarnya tadi juga kita udah bahas ya. Pasti merdeka itu punya arti yang luas. Dalam sebuah karya ya konteksnya. Pasti punya merdeka itu punya kata yang luas banget, apalagi dalam berkarya gitu ya. Karena menurut aku karya seni itu tuh nggak bisa dikotak-kotakan. Oh ini yang merdeka kelihatannya, oh ini nggak merdeka. Karena sebenarnya tergantung tujuan film tersebut mau buat apa dan mau menyampaikan pesan apa. Tapi yang pasti merdeka buat aku di saat aku punya kebebasan untuk menyampaikan segala pesan yang pengen aku sampaikan lewat film. Karena menurut aku sendiri, film, series, atau video hidup gitu, itu adalah kendaraan yang paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai filmmaker gitu punya kebebasan itu, di mana kita bisa bener-bener nulis skenario yang isinya tuh isu yang kita pengen, bisa nuangin adegan-adegan yang cukup nyata gitu, yang relate di kehidupan kita, dan berarti juga untuk kita di saat adegan itu ditayangkan, terus bisa ditonton banyak orang, itu menurut aku udah merdeka sih. Karena balik lagi tergantung ke tujuan awal kita tuh mau berkarya dan bikin film, oke, isunya apa, tentang apa, dan key message-nya tuh apa. Nah, di saat itu semua udah bisa kita lakukan, kayak key message-nya udah bisa dituangkan lewat film, isunya bisa keangkat juga, bisa tayang juga, itu udah merdeka buat aku. Gitu. Jadi di merdeka dalam berkarya tuh dimana kita bisa bebas menyampaikan apa yang kita mau lewat karya kita bisa menggambarkan apa yang isu yang kita anggap penting dan pesan-pesan yang kita anggap penting kayak gitu. Kalau dari karena saya di sini yang bertanya, mungkin saya jangan menjawab ya, atau nggak apa-apa kali ya. Gak apa-apa dong. Saya kasih jawaban saya singkat aja. Menurut kalian apa arti merdeka dalam sebuah karya baik untuk diri sendiri? Kalau untuk diri sendiri, secara singkat mungkin lebih kepada bagaimana seseorang mampu menuangkan isi pikirannya, Ya, hatinya, um, dengan begitu jujur, sejujur mungkin, um, dan dia bisa menuangkan itu dalam bentuk medium karya apapun, entah ya, lukisan, entah musik, entah apa. Selama hal tersebut terjadi secara berulang-ulang dan itu banyak dirasakan oleh orang, rasa merdeka yang ada, karena merdeka dan bebas ini dua hal yang berbeda menurutku gitu ya. Um, ini buat diri sendiri dan orang lain mungkin merdeka dan bebas tuh punya dua makna yang sangat berbeda gitu. Kemerdekaan tidak diraih begitu aja gitu ya, melalui perjuangan panjang gitu. Kebebasan kadang-kadang lebih kepada kontrol dari orang lain, apapun itu bentuknya, atau bahkan kontrol dari diri sendiri. Kita kadang-kadang juga bisa kontrol kok. Apakah kita mau merasa bebas atau terkungkung, kita pasti bisa ngerasain sendiri tuh. Kok gue rasanya nggak bebas ya, kok gue rasanya terkungkung aja. Untuk membuat diri kita bebas dalam konteks apapun, kayaknya perlu banyak sekali pertimbangan dan artinya perlu banyak pertanyaan, kontemplasi dan lain-lain ditanyakan ke diri sendiri dulu. ya. Memaknai bebasnya tuh gimana maksudnya? Gitu kali ya kalau dari aku. Ya. Oke, next. Um, ini apa yang harus dilakukan dari at this is last? Apa yang harus dilakukan seorang pelaku seni untuk mencapai kemerdekaan dalam berkarya? Ini buat Prilly. Apa yang harus dilakukan
pekerja seni untuk apa Kak? Sorry. Apa yang harus dilakukan seorang pelaku seni untuk mencapai kemerdekaan dalam berkarya? Balik lagi kemerdekaan itu Iya artinya ya, ini sebenarnya wah, jawabannya yang tadi lagi sih gitu. sebenarnya yang tadi lagi sih kita harus bisa ngedivine dulu merdeka menurut kita itu apa dan Mhm. karya seperti apa yang kita anggap tuh udah merdeka menyuarakan isi pikiran kita gitu. Seperti yang Ya, Reza bilang, lagu, bisa gambar, bisa lukisan, bisa film, bisa series, bisa film pendek gitu. Ya kita harus tahu dulu kemerdekaan buat kita tuh apa sih yang kita anggap penting dan kita udah bisa belum ngelakuin itu. Kalau misalnya kita udah bisa ngelakuin itu, nggak ada halangan, nggak terhalang sama apapun gitu ya, terus bisa tayang, bisa ditonton banyak orang, ya itu sebenarnya udah merdeka sih. Dan dalam berkarya tuh kita bisa ngapain aja sebenarnya, nggak cuma bikin film aja gitu, tapi kita bisa ya. sekedar menggambar atau kita bisa uh, bikin video singkat di sosial media itu juga udah termasuk karya gitu. Dan ketika kita bisa memposting itu atau bisa melakukan itu di media kita atau di platform yang kita punya itu udah merdeka buat aku. Kalau kalau aku sepakat ya dengan Prilly gitu bahwa kembali lagi semuanya ke kita dulu gitu. Kalau di Indonesia gitu misalnya sebagai contoh, um, karena ini menjawab pertanyaan juga soal bentuk pembatasan dalam berkarya gitu ya. Uh, ya tentu di Indonesia kita ada yang namanya lembaga sensor gitu ya. Ya. Tapi lembaga sensor ini di Indonesia saat ini, kalau kita perhatikan film-film di luar sekalipun gitu yang dianggap mungkin lebih punya kebebasan dalam bentuk apapun, tetap kok yang namanya um, sensor itu tetap ada gitu dalam Ada. klasifikasi lah ya dalam film gitu apakah dia PG-13 apakah filmnya khusus dewasa dan lain-lain itu tetap tetap ada sih di beberapa hal lainnya gitu jadi nggak melulu tentang eh, keterbatasan untuk melakukan atau membuat sebuah karya itu sama kok di Indonesia juga saya pernah mungkin di era-era awal atau ya 90-an awal mungkin tentu proses membuat film berbeda dengan tahun-tahun sekarang atau bahkan 80-an gitu ya. Proses pendaftaran untuk membuat sebuah karya aja tuh ada prosesnya dulu gitu dan itu panjang sekali. Mungkin hari-hari sekarang jauh lebih simplified semuanya, jauh lebih dipermudah aksesnya, kemudian cara membuat filmnya dan lain-lain tuh banyak fasilitas-fasilitas karena kemajuan teknologi dan lain-lain sehingga banyak filmmaker yang juga dimudahkan. Buat saya itu sudah menjadi satu gambaran bagaimana kemudian um, kita bisa cukup bilang bahwa kita bisa bilang ya cukup merdeka untuk kemudian berkarya dalam konteks apapun. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya apa sudah utuh atau belum gitu kan ya? Tentu belum sempurna semuanya. Itu. Ada beberapa teman-teman lain yang mungkin dalam berkarya ada batasan. Kemudian ada Ya. kadang-kadang sesuatu yang debatable, sangat mudah untuk diperdebatkan gitu ya. Jadi tetap mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sulit gitu. Next, kita akan merespon dulu ini dari pertanyaan terpilih yang sudah masuk. Kalau gitu sekarang kita akan cek dulu. Deh, ini ceknya yang tanda tanya ya? Iya. Oke. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya akan pilih yang oke ini dulu deh. Konsep FFI tahun sekarang ini dipencet aja deh gimana sih? Oke, konsep kok kamu ngatain aku sih? Parah banget deh. Oke teman-teman,
konsep FFI tahun sekarang apa, gitu ya. Kalau tema tadi saya sudah jelaskan, tema besarnya adalah tentang perempuan. Kenapa? Karena ini sebenarnya bentuk bagian dari bagaimana Festival Film Indonesia mengapresiasi, karena kita punya begitu banyak karya dari perempuan-perempuan hebat di Indonesia, baik mereka yang ada di depan layar maupun yang ada di belakang layar gitu ya, banyak sekali pekerja-pekerja perempuan yang luar biasa, dedikasinya juga buat dunia film gitu dan berkontribusi secara besar. So it's more, ini lebih kepada bentuk apresiasi. Tentu dengan citra karya dan karsa sendiri yang menjadi turunan dari tema tersebut. Lalu di FFI tahun ini kami memilih konsep warna yang lebih dekat dengan mungkin anak-anak muda gitu ya, generasinya Prilly, warnanya lebih segar. Kalau tahun kemarin mungkin lebih serius gitu, sekarang kita coba lebih uplifting sedikit, warna-warna earth tone ya sebenarnya, warna-warna bumi gitu ya, earth tone. Bukan warna kue ya? Apa? Warna kue. Warna kue, tahu gak? Kue bumi, tahu gak? Oh ini, itu yang kemarin Shenina bilang ya? Iya. Oh iya. Aku sempet gini, kakak nih, cowok mamba banget kak. Maksudnya, iya hitam-hitam. Bener gak sih hitam-hitam tuh itu? Ya benar Anyway, banget, Mbak. aku jawab dulu ini. jadi ke distract. Terus kemudian di FFI tahun ini ada hal-hal yang mungkin kami sangat senang sekali bisa mempersembahkan ini kepada dunia film juga, yaitu Akademi Citra. Jadi apa itu Akademi Citra? Adalah sebuah gabungan para pemenang Piala Citra. Jadi ini seperti wadah atau rumah bersama para peraih Piala Citra untuk kemudian menjadi juri nominasi. Jadi mereka lah yang eligible atau memenuhi syarat untuk memilih siapa saja nominasi di Festival Film tahun 2022 ini. Dan jumlahnya ada 106 atau 110 gitu ya kurang lebih, jumlah anggota Akademi Citra dari berbagai macam latar belakang profesi yang nantinya akan memberikan hak suara mereka untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak masuk dalam jajaran nominasi Festival Film Indonesia, dan nantinya ditabulasi seluruh suara yang ada dan terpilihlah majority suara terbanyak tentunya. Itu hal yang juga baru dan dijanjikan di tahun lalu bisa terrealisasi di tahun ini. Alhamdulillah. Lalu kami bekerja sama tentunya dengan Bioskop Online. Ini salah satu platform karya anak bangsa juga gitu ya. Local Pride. Mereka membantu kami untuk membuatkan satu sistem menonton dengan lengkap, urusan keamanannya, kemudian teknisnya nanti seperti apa, rapi sekali dibikin sama teman-teman muda di Bioskop Online. So I'm very happy to work with them. Dan tentunya duta-duta perempuan kita yang hebat-hebat. Salah satunya kesayangan saya juga, Prilly Latuconsina, yang menjadi duta untuk tahun kedua kali. Oke teman-teman, itu jawaban dari kira-kira kurang lebih seperti apa sih FFI tahun ini ya. Gak sabar dan deg-degan banget. Apa? Kenapa saya? Gak sabar, deg-degan banget. Iya. Oh, nanti yang bertugas soalnya di malam nominasi seperti tradisi tahun sebelumnya yang mau coba saya jaga gitu ya. Duta adalah kunci dari pengumuman nominasi di Festival Film Indonesia. Ini saya senang melihat duta-dutanya juga aktif-aktif semuanya. Yeay. Next. Oke, Prilly ada sedikit pertanyaan, tapi ini langsung aja aku tanya. Adakah tahun ini karya film yang mungkin akan diikut sertakan, didaftarkan di FFI dari Cinemaku Picture? Kayaknya belum ada ya, Pril? Tahun belum ini? Ada. Kalau ya, Cinemaku mungkin buat tahun depan. Semoga tahun depan ada ya. Amin. Amin. Tadi sudah jawab, ini soal Merdeka Berkarya. Oke, aku jawab ini deh. Kita jawab berdua. Prilly dulu ya.
Apa tantangan terbesar Prilly selama berada di industri film Indonesia? Wah, kalau dia ceritanya yang saya tahu tuh panjang sekali, ya, panjang, Banyak mungkin jadi ya. satu buku. Tapi Prilly coba mungkin boleh meng-highlight, merangkum jawabannya secara singkat. Tantangan terbesar ya. Eh, yang aku rasakan dari awal gitu ya, aku berkarir dan memutuskan untuk main film, tantangan terbesarnya adalah mematahkan stigma artis sinetron dan artis film sih, Kak. Karena pada saat itu, kalau sekarang sih udah enggak ya, aku rasa ya. Tapi pada saat itu kan penonton sendiri itu kayak masih ada stigma, oh artis sinetron tuh nggak bisa main film karena pasti aktingnya nggak bagus, aktingnya tuh basic dan segala macam. Dan itu menjadi tantangan terbesar aku sekali untuk bisa mematahkan stigma itu. Dan yang aku lakukan adalah yang pasti terus belajar, ikutin kelas waktu itu bener-bener serius banget untuk bisa membuktikan ke diri aku sendiri bahwa aku tuh pantas untuk ada di industri film gitu, walaupun aku berangkat dari sinetron. Karena sebenarnya menurut aku yang membedakan sinetron sama film tuh cuma proses syutingnya aja sih. Kayak proses syuting sinetron kan cepet banget gitu ya, nggak ada reading, nggak ada latihan. Terus juga kalau film kan panjang, prosesnya ada latihan. Tapi sebenarnya dua-duanya membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga gitu. Dimana pas syuting sinetron kita harus konsentrasi untuk cepat menghafal, untuk bisa cepat beradaptasi terhadap skenario, terhadap environment kita di sekeliling kita yang bisa kadang berubah-berubah setnya segala macam. Jadi sebenarnya dua-duanya, lagi syuting sinetron dan lagi syuting film, itu memerlukan konsentrasi yang tinggi dan keseriusan juga. Nah, itu tantangan terbesar aku sih untuk bisa ke film gitu, karena pada saat itu karir aku berangkat dari sinetron. Banyak banget omongan-omongan yang membuat aku hampir menyerah gitu ya, karena Ya. dianggap tidak untuk ada di industri ini. Mhm. Cuma menurut aku itu adalah hal yang ya memang harus kita lewati, karena kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain kan, dan nggak bisa kita menyalahkan stigma yang udah ada karena dari dulu gitu, dan mungkin bisa ada karena sistemnya juga gitu. Jadi Mhm. ya yang aku lakukan adalah aku belajar banyak sama acting coach, aku serius di dunia film, kayak I don't want to take this for granted gitu. Ya. Aku mau orang menganggap aku di industri film tuh hanya karena followers aku yang banyak gitu. Jadi ya Oke. aku kan dengan keseriusan aku di saat aku bekerja gitu di lokasi Ya. syuting, bisa mungkin aku menjaga work ethic aku. Itu sih tantangan terbesarnya ya, Ya. aku di Ini industri film. tantangan ini tantangan terbesar yang kalau saya harus menjawab juga, kurang lebih saya rasakan di awal sekali berkarya, mulai masuk ke dunia film, karena saya juga berasal dari dunia sinetron gitu. Iya. Uh, saya mengawali karirnya di situ. Jadi apa yang dirasakan Prilly, saya bisa cukup menyelami itu juga gitu. That's why since day one saya ketemu sama Prilly, I think one of the best memory yang sekarang masih nempel di kepala saya adalah I know that this kid would do something bigger and she can do that gitu. Jadi saya lebih senang untuk bisa support dari sisi dari belakang, dalam artian to give her a bit of hope, or I don't know, ya gitulah, karena saya tahu dia punya determinasi yang sangat sangat kuat gitu untuk bisa maju dan terus membuktikan gitu. Nggak apa-apa menurut saya dorongannya di awal kita semua, apalagi Brady masih muda gitu ya, dorongan untuk membuktikan sesuatu buat teman-teman anak-anak muda semua di luar sana, it's okay. Nggak ada yang salah dengan pembuktian diri gitu. Kalau orang suka bilang, wah ini hanya ingin membuktikan diri sendiri, no, there's nothing wrong with it. Itu Iya, dalam konteks merdeka berkarya, betul. sangat relevan gitu ya, sangat relevan bahwa kalian punya hak juga untuk kemudian menunjukkan diri dengan kemampuan yang kalian miliki, dengan keunikan yang kalian punya, dengan perbedaan yang kita semua punya antara satu dengan yang lain. It's okay gitu ya. Dan menurut aku, Selama tentu merdeka berkarya juga, ya kita menjauhi apa yang melanggar hukum misalnya kan gitu. Kita tidak tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama on one page dalam konteks bahwa
merdeka berkarya bukan berarti kita kemudian tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu ya. Uh, Justru ini yang harus bisa dipegang sama-sama. Tetap bertanggung jawab. Apapun resikonya, apapun yang mungkin terjadi, kayak Prilly misalnya tiba-tiba mungkin one day, semoga tidak gitu, membuat sebuah karya kemudian karya itu mendapatkan respon yang berbeda, ya itu resiko, itu sesuatu yang akan mungkin kita hadapi dan mungkin Prilly udah ngelewatin itu berkali-kali. Pril, Ya, kayaknya ayamnya kabur. kabur. Dikejar Eo. Oke. Kita kita lah kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini kita teman-teman, kami akan sampai jam 10.45 karena setelah itu Prilly harus ada satu persiapan. By the way, nanti aja. Ya, masih 37. Mana tuh ya? Tadi ini dia. Kenapa, Bril? Ayamnya kemana? Kabur. Dia. Ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab semua. Ya. Oh, ini ada menarik sekali. Kok hilang? Oh, ini dia. Ini dari Meita. Ini pertanyaannya sangat-sangat menarik. Apakah semua artis juga mengetahui memorandum dan regulasi di dunia perfilman? Oke. Prilly mau jawab. Apakah semua artis? Mm-mm. Ya kalau semua aku nggak tahu ya. Mungkin ada yang masih nggak tahu juga gitu. Makanya kan kita harus secara berkala dan terus-menerus untuk memberikan informasi itu gak sih? Kayak peraturan ada gitu. Dan aku rasa di saat artis tersebut ingin berkarya juga mau kan dia harus mengikuti regulasi yang ada di dunia filman gitu. Tapi kalau ditanya artis tahu atau enggak, ya jawabannya aku nggak tahu ya apakah semua artis itu tahu. Ya. Cuma yang pasti kalau dia ingin berkarya dan ingin bermain gitu sebuah film, otomatis dia pasti akan dikasih tahu regulasinya apa, semuanya apa gitu, supaya bisa berjalan dengan baik semuanya. Ya. Oke. Teman-teman, sedikit kembali mengingatkan saja bahwa Festival Film Indonesia sudah membuka pendaftarannya sejak 30 Maret 2022 dan akan ditutup di tanggal 31 Agustus. Jadi tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih mungkin 10 hari lagi, FFI akan menutup pendaftarannya di tanggal 31 Agustus untuk kategori film cerita panjang dengan film yang tayang sampai dengan periode 15 September 2022. Dan untuk kategori film non cerita panjang dan juga kritik film ditunggu sampai tanggal 31 Agustus. Ini sudah banyak yang mendaftar. Hanya tahun ini mungkin animasi panjang yang agak tidak partisipasinya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Buat teman-teman semua jangan lupa silahkan kalau mau tahu informasi lebih lengkap tentang FFI kalian bisa cek kunjungi situs resmi dari FFI yaitu di www.festivalfilm.id atau bisa cek update yang ada di Festival Film Indonesia @festivalfilm ID. Ya, buka Instagram ya gitu. Ya ada. Oke, Prilly, last. Yes. I just want to say thank you again. Terima kasih buat kamu sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih waktunya. Aku tahu kamu hari ini sudah mau ada satu perhelatan lainnya, mau semacam TED Talk gitu ya. Doakan ya. Semoga lancar, pasti bagus, pasti lancar. Amin. Jadi good luck buat persiapannya. Thank you. And thank you for being with us di Festival Film Indonesia. Teman-teman semua terima kasih yang sudah join
di obrolan kita hari ini, sedikit merangkum semuanya. Semoga di luar sana dan di negara kita tercinta ini, kemerdekaan untuk terus melahirkan karya-karya yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bermanfaat buat banyak orang, bisa terus lahir di Indonesia dan memberikan tontonan-tontonan yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah mengikuti obrolan Prilly Latukonsina bersama saya. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol lainnya. Jangan lupa tonton banyak banget konten-konten menarik di YouTube Festival Film Oh, Indonesia. jangan Kami lupa. Udah tayang belum sih? belum. Sudah banyak, tapi sudah Bener banyak deh. konten-konten menarik yang tayang. Kalian bisa cek di YouTube-nya Festival Film Indonesia. Follow juga akun Instagram Festival Film ID. Sampai berjumpa. Ah, Apa? Festival Film ID Ken? ada TikTok juga loh, Festival Film ID loh. Oh iya, Bagus-bagus loh konten Festival Film ID TikToknya. juga, thank you diingatkan. Festival Film ID juga ada TikTok, jadi buat teman-teman bisa cek TikToknya seperti apa. Uh, Hmm. Again, thank you very much, Prilly. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu lagi. Thank you for having me. Thank you teman-teman Have a good semua. day. Bye-bye. Ayamnya. Iya, udah semuanya. Dadah. Sini. Oh ya. Oke. Bye-bye.